kadang kalau dari bagian sini ular. Ya saya juga nggak tahu jalannya dari mana. Jadi kelihatan ya kayak Kelihatan. jalan gitu tuh. Kelihatan ini ngebelit ke sini kayak sabuk. Semua Itu tuh orang berbentuk ngelihat. Lu dibayar berapa? Pertama saya 2,5. Yang kedua sekarang apa? Saya udah makan 2. 2,5 itu berapa? 250 juta. Yang keduanya bukan uang lagi, tapi tumbal. Pocong datang 6 biji tuh bawa keranda. Bawa keranda pocongnya. Mau ngambil saya. Tolong nganterin saya ke Kuningan. Saya nggak mau mati di perantauan. Saya mati mau di Kuningan, tempat lahir saya gitu. Karena saya udah pesimis, saya nggak bakal hidup. Udah lillahi ta'ala, nampak sudah di kerongkongan. Kira-kira ini santet jenis apa ya? Kalau dari yang tahu dari Cirebon, bahas Cirebon yang dari Abah itu ya, ini tuh apes kelindih. Terkena kiriman santet salah sasaran sering terjadi pada mereka yang dekat dengan calon korban. Terkena efek penyakit misterius hingga mendapat kiriman benda-benda aneh di dalam tubuh. Kisah santet salah sasaran ini dialami oleh Kang Krisna. Ini dia narsum kita malam hari ini sudah hadir ya. Kang Krisna apa kabar? Alhamdulillah baik Mang Ai, alhamdulillah. Sehat ya Kang Krisna? Alhamdulillah Mang Ai sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Malam Mencekam, hari ini Mang Ai dan tim hadir kembali ya. Ini ada kisah baru dari Kang Krisna tahun 2021. 21 benar. Apa gangguan apa ini? Santet Mang Ai. Santet ya? Iya betul. Katanya memperebutkan rumah. Betul Mang Ai. Warisan. Iya betul. Wah ini seru nih, berebut warisan ya. Berebut warisan ya benar. Sampai kirim-kirim santet. Kirim santet saya jadi salah sasaran. Salah sasaran Kang Krisna yang kena gitu. Saya yang kena sendiri Mang Ai. Sekarang aktivitas apa Kang? Usaha kecil-kecilan sih Kang. Usaha kecil-kecilan, UMKM gitu ya? Iya, usaha kecil-kecilan Kang. Oke, mudah-mudahan jalan lancar ya. Iya Mang. Kang, tahu MM mau berkisah menghubungi kemana? Menghubungi lewat IG. Ke IG, Mang Ai. DM IG ya? IG, DM. Awalnya mah ya saya juga izin dulu kan. Saya udah punya unek-unek Mang Ai, pengen cerita, pengen apa. Cuman faktor tadinya udah lama pengennya Mang Ai. Cuma karena orang tua belum ngizinin, karena takut. Karena takutnya kalau dibahas ya bikin orang tua lah, takut gimana. Cuman izin orang tua ya saudara yang sok mangga. Oke. Gitu. Nah, sobat yang punya kisah juga silahkan DM Instagram Malam Mencekam ya. Betul. Malam Mencekam _official. Ini kalau diceritain ada yang ngambek nggak? Insya Allah nggak ada Mang Ai. Aman. Aman. Masalahnya sudah beres. Aman udah beres Insya Allah. Mudah-mudahan nggak terjadi pada kita semua ya. Amin, udah enggak. Untuk pembelajaran. Betul, untuk pelajaran aja Mang Ai. Baik. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Kita dengarkan kisah dari Kang Krisna. Halo Sobat Malam Mencekam se-Nusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang Ai tunggu sekarang juga ya. Ini Mang Ai, awal mulai kisah ceritanya ya di tahun 2021 Mang Ai. Kebetulan itu juga bukan, saya kan asal Kuningan sebenarnya. Cuman perantau lah untuk nyari kerjaan di Tangerang. Ya lumayan lah gitu kan, biasalah kalau anak muda dulu kan pengennya merantau lah Mang Ai gitu kan. Merantau di sana lama lah, saya dari 2010 Mang Ai berangkat itu. Tangerang, yang nggak ada hal-hal yang inilah, awal-awal mah kerja biasa, apa biasa gitu kan. Lulus SMA waktu itu? Lulus SMK, langsung langsung SMK ya? SMK, langsung pergilah merantau lah, biasa anak kampung lah merantau ke kota gitu Mang Ai, tahun-tahun segitu kan. Di tahun 2001 itu ya buat saya sih kelam lah Mang Ai, karena hampir merenggut inilah. Jadi ya hampir merenggutnya mah kebetulan yang gini Mang Ai. Saya kan ngontrak di sana nih Mang Ai, ngontrak. Kebetulan punya adik yang perempuan namanya Isna.
ya kan. Isna itu sama di kontrakan kanan kiri lah, samping-sampingan Mang Ai. Kebetulan punya anak laki-laki. Ya udah 2 tahun lah, waktu itu udah 2 tahun, udah besar lah. Saya kadang sering main, sering apa. Itu biasalah aktivitas biasa, pulang kerja saya sore ngajak main menghilangin capek lah gitu kan. Kalau sore pulang pas kebetulan ibunya dan bapaknya lagi pada sibuk, saya main nih sama ponakan. Makin kesini ponakan sering nangis mulu Mang sering nangis mulu tiap malam, tiap apa gitu kan. Ya karena kan sebelahan rumah kontrakan pasti kedenger Mang Nah, kalau anak nangis gitu, nangis mulu, nangisnya nggak wajar. Bisa di nggak wajarnya, bilang nggak wajarnya, saya hitung tuh tiap jam-jaman Mang Jadi kenapa nih kalau jam 12 lalu nangis? Tiap jam 12, setengah 1 ada jadwalnya Mang sama jam 3, itu terus begitu. Makanya penasaran saya, apa sih ini? Sakit apa sih gitu? Panas enggak? Ya pusing enggak gitu? Enggak demam enggak apa? Medis enggak ada Mang. Umur berapa bayinya? 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. tahun. Lelaki lah namanya. Di situ kan mulai pemikiran saya, wah berarti dia nggak beres nih. Udah dihitung setiap jam 12, nangisnya jam setengah 3, itu selama 1 minggu. Saya penasaran, coba saya ke atas, karena kan tingkat tuh kontrakannya. Saya ke atas, kebetulan masih lagi nangis Bang Nangis, ada saya berhenti. Udah aja saya gendong tuh Bang Itu belum, ya malam lah kalau di sana, walaupun malam masih rame lah Bang jam 12-an tuh masih aktivitas ya, ada lah kalau di kota gitu kan. Saya bawa keluar, saya bawa di depan rumah saya lah, depan kontrakan saya gendong. Tiba-tiba yang datang Mang itu kuntilanak. Kuntilanak itu datang, saya lagi gendong adik saya, dijambak si kepala itu dijambak Mang Lagi digendong sama saya tuh Mang dijambak kepala ponakan saya. Saya tahu, Kelihatan? karena kan saya alhamdulillah dari kecil bisa ngelihat lah Mang. Oh, sensitif. Jadi setiap saya gendong dijambak terang-terangan Mang depan mata sama percis. Seperti apa Kuntilanak rupanya? Ini kalau dari muka sih putih biasa, muka ya pucat lah Mang pucat. Tarik lagi digendong gini, tarik Mang hampir jatuh. Ya mungkin faktor saya karena berani gitu, maupun apa kayak lu makhluk gaib lah atau apa. Saya ngomong Mang ya saya tantangin, lu ngapain ke sini? Kita sama-sama beda alam. Ya gua nggak ngusik lu, ya lu jangan ngusik gua. Tapi udah main fisik. Itulah secara ininya tantangan saya ke ini, karena faktor kan emosi Mang. Pergi, alhamdulillah pergi, nangis masih digendong sama saya. Selang jam 1 jam lah, 1 jam 1-an nyampe. Saya anterin ke ibunya. Ternyata masih ada tuh Mang Kunti, ternyata di dalam kontrakan itu. Di dalam kontrakan itu tuh si Kunti itu yang ngeganggu, yang tadi saya tantang tuh Mang di situ. Tapi kalau saya pergi. Nah, di situ jadi ceritanya kontrakan itu ada 5 pintu Mang Ada 5 pintu. Adi itu kontrakan Adi ada 5 pintu. Kebetulan yang nempatin cuma Adi doang. Adik saya doang itu yang nempatin tuh. Yang sisanya tuh kosong. Si kamar 4 itu kosong. Saya penasaran, di tiap kamar 4 itu saya pengen lihat satu-satu saya masukin. Satu-satu saya masukin, alhamdulillah kamar yang ini nggak ada. Saya masuk lagi kamar ke sebelahnya nggak ada. Nggak dikunci itu? Nggak, soalnya pintunya belum, karena masih renov tuh Mang, jadi pintunya belum ada. Nggak pakai hordeng nggak apa, jadi kelihatan lah cuma. Lampu juga nggak ada, penerangan lampu nggak ada lah. Nah kamar ketiga aman. Kamar keempat mulai tuh merinding Mang Merinding, wah apa nih gitu kan, siapa nih, tapi kok wujudnya nggak kelihat, siapa, ada apa nih. Jadi saya mau masuk itu udah panas Mang badan tuh panas, kepala pusing, lemas. Bismillah lah, ada apa nih. Masuk kamarnya yang 4, ada kelelawar Mang, cuman kelelawar besar ukuran ya mungkin 1/2 meter Mang. Saya ya berpikirnya saya nggak macam-macam Mang wah itu hewan lah, mungkin bersarang di situ. Saya mikirnya, saya juga nggak berpikir, yang penting nggak ada nih. Soalnya kalau ada makhluk gaib saya ngeliat, jadi nggak dihirauin tuh untuk masalah kelelawar itu. Nah singkat malam itu udah saya aktivitas lagi. Biasa aktivitas kerja lah ya kayak umumnya, pulang ya sering keponakan juga ya, alhamdulillah tuh nggak ada.
Alhamdulillah. Seling lagi 2 hari lagi, adik saya Isna, dar, perutnya sakit. Suaminya Isna kemana? Kerja, kerja juga dia pulangnya malam. Satu rumah Ada, tapi satu rumah, satu kontrakan. Cuman ya gimana ya, dia cuek Bang. Dalam arti itu kayak mungkin kalau nggak percaya ke makhluk gituan. Kalau suami lebih cenderung lebih cuek. Lebih cuek kayak beranggapannya medis. Medis gitu. Ya kalau saya kan bisa gitu ya, Allah alam dia juga percaya sama enggak gitu makanya. Cuman ngerasain, kalau saya ngerasain, beneran ngerasain. Dia ngeluh sakitnya ke saya tuh, perut sakit banget. Apa ya udah bawa aja yuk ke rumah sakit. Ya kan. Udah ke rumah sakit dulu takutnya lambung atau apa. Perih, panas, ya mungkin ya kayak lambung lah gitu, mungkin kayak sakitnya sih nggak tahu banget lah. Dibawa nggak ada, bawa ke rumah sakit ya nggak ada, ya medis nggak ada. Pulang dari rumah sakit, udah ngumpul di kontrakan itu. Yang tadinya saya ngelihat yang kelelawar itu berubah jadi genderuwo. Gede, hampir tinggi 3 meter. Nyerang tapi bukan satu. Banyak ajudannya. Ya kayak kita mungkin dari ada kuyang ada banaspati kontrakan situ. Udah mungkin dia ngerasa saya itu orang pintar. Ngerasa saya orang pintar mau ngobatin si ade ini. Ade saya dikirainnya mau ngobatin. Nah, udah singkat kayak gitu. Udah nggak ada, udah saya juga nggak komunikasi tuh nggak komunikasi. Pulang, udah jam berapa ya, sekitar jam 12-an pulang ke samping rumah. Udah singkat ceritanya udah pulang gitu mimpi terus mimpi datengin apaan, siluman, datengin apa. Terus kadang di rumah itu ada bunyi tang di atas genteng. Di atas pas saya ngeliat kok paku, kok beling, kok ada tanah kuburan. Dari mana datangnya? Tiap itu ada dar, tiap malam gak bisa tidur. Kalau dilihat ada buktinya, paku, tanah gede kan, jadi tanah ganjelan kuburan tuh, yang buat tuh, buat yang gede lah gitu kan, itu segede gini, paku apa, ya kayak model karis lah apalah, saya nggak tahu awalnya itu nggak tahu apaan gitu, saya nggak hirauin lah, yang penting nggak ganggu ngerusak dulu ke saya cuekin, sebisa-bisa ya saya cuekin, ngapain lah, kata saya udahlah jangan ganggu, gua nggak punya salah. Ya kan, udah kita hidup masing-masing aja. Dia cuma bisa kayak gitu juga doang, ya bisa sebisanya bacaan. Selang lagi kalau kerja mah saya udah biasa, makanya nggak ada. Kalau malam gitu, makanya gitu lagi. Tapi bunyi tang di atas. Dah saya cuekin, terserah lu mau apa kek, lu mau datang apa kek terserah. Tiap malam Jumat Kliwon di atas rumah banyak pocong, kuntil anak. Mungkin sejenis wewel gombel kumpul di atas semua. Ade nggak lihat ya? Enggak, karena kan beda tuh kontrakannya beda. Nah, kalau saya mah ada kayak ininya mah hook lah, ada buat jemuran. Jadi masih outdoor gitu. Ngumpul itu. Kalau tiap malam Jumat ngumpul, saya berinteraksi saya nggak takut. Kalau udah biasa ngumpul ngobrol. Nah di situ mungkin saya kebawa suasana gaib, itu salahnya itu saya lupa ke yang di atas Jadi saya main itu sama yang kayak gitu. Ngobrol, pokoknya lupa masalah kayak gitu. Nah, selang udah biasa kalau malam Jumat, setiap malam Jumat saya ngumpul reunian, sama Kunti sama apa. Cuman yang saya bingungnya kalau disuruh nurut Lu kesini, lu jangan berisik, lu jangan ganggu, nurut. Mereka jawab nggak? Jawab. Bisa ngobrol. Ada yang bisa ngomong, ada yang cuma pocong yang biasanya cuma baunya itu bau busuk kalau udah ada pocong datang bau busuk bau apa ya, kalau saya pergi datang padahal saya biasa nggak pakai mantra nggak apa, cuma sekedar ngomongan kayak gitu, cuma nurut. Nah saya dimanfaatin di situ, jadi saya lebih percayanya ke mereka, jadi saya dilupain. Ya kayak sholat, kayak bisa baca-baca lupa ngedenger ajan panas. Nggak mau ibadah? Nggak mau ibadah ini kaki lemes Kaki lemes kayak lumpuh, nggak bisa kalau udah diniatin. Udah niat nggak bisa. Terus tiba-tiba mimpi Mimpi lagi tuh udah kejadian. Di hari Minggu lah mimpinya itu saya ketemu macan putih
mimpi, tapi jenis kepalanya manusia. Di dalam mimpi itu ada diginiin ke saya nih, cus, cuma digitu dong di mimpi, masukin. Ternyata pagi-pagi saya bangun ada di kasur mangai, itu si macan itu, ada di kasur ternyata. Yang di mimpi itu tuh real, ternyata masuk, ada di saya. Tiduran. Saya tidur sama dia. Saya tanya, siapa, kenapa datang ke sini, mau ganggu. Kalau silahkan, kalau mau ganggu pergi. Tapi kalau misalkan nggak ganggu ya silahkan mau nempatin. Tapi licik mengenai dia bikin liciknya gini, biar saya tuh percaya sama dia. Jadi komunikasi, setiap ada orang yang sakit, lu sembuhin, datang, oke, datang, nyambat gua. Saya sebutnya Mamang. Ini si macan itu saya kasih namanya Mamang gitu kan. Udah, lu sembuhin orang. Dengan dalihnya mah, kalau misalnya ada yang ngasih duit, jangan dikasih, jangan ini udah terima, ikhlas ridho. Jadi saya kasut nggak percaya. Jadinya setiap apa-apa, setiap saya emosi di jalan, saya cuma nyambat doang datang. Cuman, Mang datang. Bem. Wah, emosi di jalan, lebih sensitif. Bisa mendengar kadang misalkan ada ajan kumandang, panas, nggak mau ngedengar, nggak mau. Jadi pas sebulan setelah adik saya, ya kayak gitulah, itu adem. Nah situ ya balik ada Mamang itu yang ngedempingin saya, yang berbentuk itu macan. Kadang berbentuk macan, tapi kadang kalau dia lagi ngambek ngedampingin tuh kepala botak, pelontos. Ya lucu juga sih kalau diceritainnya maksudnya, karena botak pelontos. Ayo lu obatin. Jadi ada salah satunya teman dulu kerjaan. Jadi ngewarung cerita sama saya, karena tahu saya bisa ngelihat dulu gitu kan. Ya kalau ini manggil saya, coba dong tolong tengokin kok warung saya setiap belanja uang nggak ada, apa ada tuyul atau ada apa, gitu kan. Jadi sepi itu si warung tuh, minta tolongnya tuh karena warungnya sepi, terus uang itu selalu hilang. Ini siapa? Ini mah teman kerjaan. Iya. Dia tahu kerjaan. Bahwa bisa punya kelebihan, makanya dia minta tolong buat liatin kenapa sih, karena kok ganjil, ada yang misalkan ada uang tiba-tiba hilang, udah tiba-tiba hilang. Nah, di situ ya jaraknya agak lumayan lama lah ke tempat ya. Saya nengokin siang hari sekitar pada asar lah, duhur lah. Saya ke rumahnya, di situ yang Mamang saya itu ngikut nih. Dia yang petunjuk. Wah ini mah dia yang ngebisikin. Ini ada tuyul di mana? Ayo lu ikut gua. Kata si Mamang ini nih. Nah, ikut gua mana? Kok nggak ada, gua nggak ngeliat mana gitu. Udah ayo ikut. Jadi ada ember gede penampungan air. Tuh di situ buka. Mana sih? Dibuka tuyul lagi ngumpet Ngumpet ada 1 biji. Udah tangkap, ambil botol, dimasukin ke botol tutup, saya bawa, saya buang ke kali. Tuh yang pertama saya, yang keduanya sama juga, tuyul juga. Saya tangkap lagi, saya buang ke kali. Nah jadi saya lebih percaya ke Mamang nih. Wah nolongin orang nih, itu berarti bukan jin jahat nih. Di pikiran saya ya, ini bukan jin jahat nih, ini baik nih. Ya udah kejadian itu seminggu. Adik saya itu kunjungan, mau jarah ke Isna itu, mau jarah ke makam bapak dari suaminya. Nah di daerah Bintaro. Kalau bayinya udah nggak nangis lagi? Enggak, alhamdulillah udah nggak ada. Itu setelah udah apa nangis. Itu nggak nangis lagi? Itu setelah yang pas terakhir yang banyak yang ngerumbunin tuh yang ada 5 itu jurig gitulah, 5 jurig gitu. Pas gitu, habis pada jarah, pergi ya. Katanya mau pergi ke nengok Bintaro, habis jarah paling nginep. Oh ya udah, saya kan biasa lah kalau pulang kerja kadang nggak langsung pulang ke kontrakan, ngopi dulu sama teman. Ada nih teman saya, teman perjuangan nih, ya panggilannya Mamet lah, panggilnya ya. Lagi di rumahnya teman saya itu, yang Mamet ini, yang itu ada bisikan lu buruan ke Bintaro, ke rumah ade lu yang di sana. Bisikan goib, nggak tahu itu, nggak ada wujudnya, cuma sekadar bisikan aja ke telinga. Isna pergi dengan suaminya? Suaminya, dengan anaknya juga. Itu habis jarah sorenya. Dia karena faktor lagi musim hujan,
Udah malam juga, pulang gitu, nggak pulang mau nginep izinnya. Ya udahlah saya izinin kalau untuk nginep. Ada bisikan tuh Mai, bisikan. Tiba-tiba saya bertujuan ke sana, ke Bintaro. Itu tiba-tiba hujan gede banget tuh Mai. Saya pesan grab aja, itu nggak ada yang bisa. Ya Bismillah apa-apa ternyata ada, saya langsung ke Bintaro. Ternyata pas saya turun dari mobil kan, kayak ada banaspati set mau nembak ke adik saya, ke ibunya, ya mertuanya adik saya. Ada saya ngehalangin tuh kenanya ke saya. Itu tanah kuburan segede gini Kerasa? Saya muntah jadi udah di sini ini si pas masuk tuh udah di sini segede gini muntah depan dat. Itu Allah alam kalau nggak ada saya habis. Dia udah muntah kayak gitu, yang si Mamet yang teman saya gitu kan lari kan ambil minum. Saya diseret nggak kelihatan, saya juga nggak ngeliatin, diseret habis pundak diseret Berapa meter jalan ke rumah ada 200 meter diseret. Jadi jalan sendiri? Hujan tuh jalan sendiri, saya keseret semua bawah, udah perih udah apa ini habis kayak kita semacam diseret pakai motor, habis badan semua. Ditolongin tuh sama saya Mamet itu, ya kan, udah saya nggak diobatin nggak apa gitu kan, cuma dikasih minum kan udah pasrah udah pasrah. Si Mamang ini yang macan itu datang datang bilang ke saya, ayo lu ikut gua nggak terima lu digebukin sama hantu inilah gitu, sama makhluk yang sepantarannya sama dia lah, mak baibnya. Gua nggak terima lu digebukin, ayo kita pergi. Nah ada iparnya ternyata kan punya lagi rumah di Bintaro. Suaminya adik saya itu punya rumah lagi tapi udah lama kosong. Saya diajak ke situ, saya diajak ke rumah kosong itu, saya komunikasi sama anak buahnya yang Mamang ini, yang si macan ini, berkomunikasi mau minta tolong lah. Nih di sini digebukin, ayo kita serang. Kayak mungkin kayak anak sekolah mah tawuran lah, ayo kita tawuran nih, gue nggak terima nih, bahasa kasarnya gue nggak terima nih, ini abis, gua harus balas lah gitu. Udah saya juga ngikut nurut, nggak ada, belum ada apa-apa, belum ada interaksi ngelihat hantu, ngelihat apa belum. Saya masih Mamet itu teman saya, udah biasa kita ngelihat lukisan karena rumahnya banyak lukisan, kita ngelihat sama Mamet. Si rumahnya tuh satu lantai lantai lumayan lah, kalau misalkan ada sekitar 5 meter lah kalau ke bawah tuh, karena tingkat kan. Rumah siapa tadi? Rumah suaminya adik saya di Bintaro itu. Cuman udah lama kosong gitu, nggak ditempatin sama Ilah gitu, nggak keurus gitu kan. Akhirnya pas saya mau turun di tangga nih sama si Mamet, saya di belakang tiba-tiba saya diambil dilempar ke kaca, pung, das, ke kaca kamar mandi yang gede Semuanya lihat, Mamet lihat. Mamet belum, karena Mamet udah turun setengah tangga, dia udah posisinya udah setengah tangga, jadi saya cuma bisa teriak, Met, tolong Met, abis Met. Wah ke kaca saya lari ada gudang kosong penyimpanan barang di atas itu, Mamet naik, saya masuk ke gudang di dalam gudang itu ada pocong hampir 50 biji saya tuh dijejek, ditumpang-tumpangin di situ sama si pocong itu, pintu ketutup, Mamet gak bisa masuk, saya disiksa di situ diwujud, ada yang matanya di mana, ada yang ya pokoknya banyak lah, cuman pocong semua. Itu saya ditumpang gini. Napas tuh udah di sini nih, saking sesek. Kena keras sama saya. Mamang goib kemana? Nggak ada ternyata dia cuma hanya sekedar ngadu domba intinya makanya tahu liciknya begitu. Ternyata saya udah ngejerumus ke hal yang jangan sampai ya. Awalnya makan enak, suruh nyembuhin orang, ternyata kok kalau mau jadinya kayak gini nggak ada, sedangkan dia yang tadinya mau ngedampingin gitu, seolah-olah ya tameng saya lah gitu, makanya saya juga berani
Kodam jadinya. Itu kodam. Akhirnya masih Mamet tuh dobrak pintu. Bet, Mamet masuk udah hilang. Gak ada. Udah saya dipayang, mau turun ke bawah. Dilempar ke bawah makanya. Radius 2 meter, 3 meter gitu. Dilempar kan. Dak ke bawah. Ini punggung sedikit kena tangga kan agak lencep kan. Emang gitu kan. Dak. Kena. Dah di situ dimasukin ke kamar mandi, dilempar lagi. Saya buru-buru sama Mamet buru-buru keluar dari rumah itu. Iya pas mau keluar nih saya dibantu kan sama Mamet setelah gitu nih. Pas buka pintu, ya udah, ya bodo amat lah, ayo pergi langsung. Nggak ada ngobrol lagi, nggak ada apa, sana udah panik Kang. Emang udah panik gitu. Sudah panik ya, Mamet juga udah panik. Yang lebih panik Mamet gitu. Yang ngelihat saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah saya lemes, jalan pun ya saya dipapa sama Mamet. Masuk ke mobil kan, selagi grab ke mobil pulang saya. Pulang sampai itu mungkin sekitar jam setengah, jam 11. Nyampe kontrakan, ternyata pas sudah nyampe di kontrakan, cus saya sama Mamet. Kebetulan ada suaminya adik saya itu yang Isna, ada di situ. Saya baru masuk, masuk. Tiba-tiba fokus karena kan kontrakan saya tadi tingkat. Jadi kalau dari pintu depan itu ke tangga itu kelihatan. Saya di situ di tangga pasang akuarium. Saya tiba-tiba lari ke akuarium dimakan sama saya. Saya gigitin, saya apa ini pada patah gigit sama saya dimakan. Maksudnya kaca akuarium Kaca akuariumnya. dengan isi-isinya dimakan. Enggak kalau isinya mah, karena kebetulan cuma nggak ada airnya, habis dikuras. Kacanya dimakan. Kalau nggak ada Mamet, wallahu alam saya kayak gimana. Mamet udah saya ditarik keluar. Kemasukan ini. Iya kayaknya kemasukan nih. Cuman saya masih sadar. Tapi ini badan itu dikendaliin. Jadi seolah-olah hati masih sadar. Cuman mulut, tangan, kaki itu dikendaliin. Dan singkat ceritanya saya dibawa keluar lagi. Udah dibawa keluar baru nih ke pintu. Cet ke perut, keluar paku. Ya kan banyak ada bekasnya. Ada paku, silet. Terus tanah keluar lagi. Kang Krisna, saya penasaran sama yang luka-luka itu ada Iya, di mana aja? nih lukanya di sini sih Mang. Tuh. Ini bekas lukanya. Tuh ini banyak sih ya bekas luka. Ini silet Mang. Silet nih luka benda ini sayatan dikit. Kalau ini karena ini mah sayapan benda yang kecil tuh Kang. Ini mah enggak. Yang ini yang dalam nih yang 3 ini jalur utamanya. Itu keluar apa aja? Silet. Nah ini silet, paku ya pokoknya campur silet, paku, jarum, ini juga sama. Adik saya Kevin lah namanya, sebutnya suaminya adik saya itu Kevin kan. Gak bisa ngapa-ngapain karena ngelihat yang pada panik. Karena mungkin mereka juga, apa ini? Kok pada keluar di badan gitu. Ada dokumentasinya juga ada itu. Paku-paku keluar dari perutnya? Iya. Saya lihat di dokumentasi nih foto-fotonya juga ada. Ada. Bekasnya lihat, ada. Bekasnya ada. Ada sebenarnya. Jadi itu nggak Ini bohong. Iya. Ini bekasnya. Banyak banget. Yang keluar paku, keluar ya silet. Ya apa ini? Tempat lain? Tempat lain sini. Ini apa bekas Pisau apa? keluar. Pisau kecil. Pisau kecil. Iya. Ini pisau kecil keluar. Jadi keluar dari dalam. Keluar dari dalam. Dari dalam keluar. Ini pun dari dalam. Tapi saya berasa pas nembaknya itu nggak kelihatan. Si barangnya kelihatan. Tiba-tiba udah di dalam perut. Tapi terpental lagi keluar. Iya. Saya sebisa-bisa saya melit gitu. Saya pijit apa nggak keluar. Akhirnya mah ya mungkin keluar sendiri. Tapi nembak lagi. Itu beda barang lagi. Di sini ada jari-jari, kenapa itu? Itu jadi kalau saya ngamuk setiap tembok apa itu dipukulin. Lecet ya? Lecet tiap tembok. Jadi mungkin tujuannya tuh ya biar saya sebelum saya mau mati gitu. Ya lu biar ngerasain sakit dulu nih. Lu gue siksa dulu. Karena ke badan itu kekunci. Ini seharusnya targetnya Isna ya? Iya targetnya suaminya. Suaminya Isna? Semua suaminya Isna. Targetnya yang tadi harusnya. dihalangin itu ya? Betul. Harusnya yang tadi saya halangin. Nah udah singkat gitu. Kan rame tetangga semua itu kumpul minta tolong si Mamet sama Kevin ini. Minta tolong. Ya ada yang bisa, ada yang apa juga nggak ngaruh. Ada ustadz dateng. Ternyata itu tuh yang bikin saya kayak gitu. Hantu yang 5 itu tuh. Yang pertama saya sama adik ponakan saya tuh makanya ngelihat itu biang keroknya.
itu tuh ada 5 itu, Kuyang, Banaspati, Bondowoso, Buta Ijo, sama Leak. Bondowoso tuh kayak genderuwo kan. Genderuwo tuh. Genderuwo gede. Wah, pokoknya itu mungkin itu itu bosnya. Bosnya itu yang bener ilmunya kuat, yang bener kalau kita ngaji ngikut ngaji. Nah, di situ udah kesiksa, Mang. Saya udah keserang terus. Perut kayak dililit ular. Perut napas udah tinggal di tenggorokan. Ya kan? Akhirnya ada yang ngebisikin lagi, Mang. Ya saya juga udah pesimis, saya nggak bakal hidup. Makanya saya nganjurin buat pulang ke Kuningan. Tolong nganterin saya ke Kuningan, saya nggak mau mati di perantauan. Saya mau di Kuningan, tempat lahir saya gitu. Karena saya udah pesimis, saya nggak bakal hidup. Udah lillahi ta'ala, nampak sudah di kerongkongan. Udah singkatnya, terus ada yang ngebisik lagi, nih kalau nggak dibawa ke Kuningan sampai jam 1, nggak berangkat dari sini, mati. Keluarga yang di sana, yang di Kuningan nih, kakak saya, mati. Akhirnya saya minta cepat-cepat, tapi alhamdulillahnya itu teman ada mobil, kita nyari mobil, ketemu nih tiga mobil. Itu udah jam 12, posisi itu jam 12. Kita nyari mobil, hampir 3 mobil, saya pergi ke Kuningan, langsung dibawa. Itu saya nggak masih disiksa, masih barang itu saya di mobil tuh masih masuk ke badan. Paku. Itu tuh semua ngelihat yang di mobil itu banyak, yang di mobil itu banyak, ada yang nggak ngikut itu Mamet yang nggak ngikut, sama suaminya Ade itu nggak ikut juga. Ya Sedangkan harus sampai jam 1. Bukan harus jam 1 itu jangan sampai lewat berangkat dari Tangerang jam 1. Kalau berangkat lewat di jam 1 yang di kampung habis. Makanya saya buru-buru berangkat jam 12. Jadi belum tahu modusnya ini ya? Belum tahu, Mai. Belum tahu. Ini belum tahu modusnya apa, belum tahu. Dibawa tuh ke Kuningan, itu pun di perjalanan emang gangguannya banyak banget. Ya kan 3 mobil, saya di depan, ya saya juga nggak tahu nih mau kemana, yang penting saya pulang gitu. 2 mobil itu disasarin. Jadi tujuan mobil yang pertama saya itu tujuan benar Kuningan, yang mobil kedua itu, yang satu itu kenapa ke Bandung, dan yang satu jalurnya ke Bandung. Nah yang satunya lagi balurnya ke Jawa Tengah. Ketemu itu di tol Cipali, di rest area bisa ketemu itu. Saya sempat di rest area, nah di situ sadar. Kok nganterinnya banyak banget ya? Banyak karena sampai 3 mobil. Ya karena saya udah amuk-amuk kan, ya mungkin kesetia teman juga kan takut. Kenapa? Ya teman-teman yang udah kayak anggap saudara semua, kebanyakan teman saya karena kan perantauan keluarga di sana kan nggak ada. Makanya alhamdulillah teman-teman saya pada ngikut, makanya banyaknya pada ngikut. Ketemu di tol Cipali ya kita. Itu jam 4:30 lah, mau azan subuh lah, azan subuh. Saya ingat, Bismillah saya mau sholat, diantar sama teman saya, antar udah, yang lainnya lagi pada istirahat makan, saya pengen ke musola. Kondisi badan lemas, darah masih keluar aja di perut, ya kan, ya pokoknya udah luka, karena luka yang belakang belum kering, ya pokoknya luka, benar-benar luka yang ngerasain gitu kan, lemas. Cuman saya di hati insya Allah saya bisa sholat. Saya pengen sholat. Nyari musola, dapat musola, baru wudhu. Setelah itu kan masuk ke musola. Saya wudhu nih sama teman saya satu. Wudhu, baru mau masuk ngelangkah kaki yang ke batas suci itu. Kalau di musola kan ada yang ya diserang, datang lagi. Dar, paku keluar. Paku lagi itu di musola, posisi itu udah wudhu. Berarti kan kuat banget ini. Apa sih itu belum tahu, kenapa alasannya itu belum tahu, Dar kena keluar, kan keserang lagi, mau sholat, gotong ke mobil dan lanjut perjalanan ke kampung saya yang di Kuningan. Itu di setiap jalan mobil pun kayak ada angin itu ke trotoar di Cipali itu, ke trotoar, di samping ke trotoar, bret mobil 3-3-nya, seolah-olah dipukul. Sampai saya minta nganjurin ke supir, ke teman saya, tolong nyalain lampunya, lampu mobil dalam, tolong nyalain. Dan ada bisikan lagi, tolong yang di mobil yang 1-2 di belakang, ingetin harus selalu ngaji, selalu berdoa di mobil.
Jadi ini udah barengan ya? Barengan, udah ketemu barengan. Pas saya nyalain, saya telepon sama teman-teman saya, mobil yang kedua ketiga ditelepon, nggak ada yang ngangkat. Akhirnya saya untung supir yang mobil yang kedua tuh ngeh. Pas di mobil saya nyalain lampu, saya ngelambain tangan dari belakang karena duduk saya tuh di belakang. Saya tuh di belakang lah, di pas belakangnya itu, pas di mobil itu. Saya lambain tangan gini, ngasih isyarat ke supir buat HP aktifin. Tolong di dalam HP aktifin. Itu saya sadar, itu alhamdulillahnya saya itu bisa sadar, walaupun hanya sekedar, kalau sadar itu cuma 10 menit tuh ya. Yang bisa ngendalin mulut sama tangan tuh cuma 10 menit paling lama. Sisanya mah udah diambil alih. Singkat waktunya itu sampai datang ke Kuningan itu pukul 8, jam 8 setengah 9 lah, udah agak siang. Itu di rumah, kan saya pulangnya ke kakak nih. Nyampenya itu dari ini tuh ke rumah kakak, itu udah banyak orang situ. Ya mikirnya mah saya ngilmu, orang kampung mikirnya saya ngilmu, nggak kesampean dulunya, harus dicabut. Ini ngilmu kali, makanya tolong cabut biar matinya gampang. Dikiranya itu saya ngilmu, terus udah ajan udah ngejemput, saya kan susah meninggal, harus diambil dulu. Nah, asumsi warga kampung tuh begitu kan, karena dulunya kan saya nakal gitu, mungkin suka berantem, suka apa, jadi mungkin asumsi di sananya saya ngilmu, makanya mau meninggal nih udah waktunya, tapi susah. Udah singkat cerita gotong ke rumah kakak, udah di situ kesurupan lagi. Ternyata yang 5 itu tuh nyampe juga ke Kuningan, ngikut. Yang 5 hantu itu ngikut sampai ke rumah kakak saya. Di situ saya ngamuk lagi, man. Kaca tonjokin, yang luka-luka yang dipoto, luka ini robek. Ini ada bekasnya, saya robek. Pas nonjok kaca ya terus-terusan. Dilempar-lempar. Pokoknya kayak ya udah kayak gimanain lah, kayak kue kali dibolak-balik. Itu teman-teman saya belum pulang, masih nungguin di situ. Walaupun pada kerja gitu masih nungguin. Mereka nggak lihat 5 makhluk itu? Nggak lihat. Cuman mereka ngelihatnya kalau keluar barang. Itu semua ngelihat. Kalau keluar masalah barang itu ngelihat. Untuk hantunya itu paling 1 orang 2 orang kali yang bisa ngelihat gitu. Nah udah singkat ceritanya itu kan siang ya. Itu berhenti jam 11 siang tuh dihajar lagi. Itu siang loh. Dihajar lagi, nonjokin kaca lagi. Pokoknya saya minta minum. Jadi mulut saya tuh ada kunci. Jadi kalau saya ngomong tuh bukan saya, man. Jadi saya mah cuma hati doang yang sadar. Jadi si badanmu udah gimana, diambil alih, dikuasai semuanya. Jadi kalau yang di rumah kan nggak tahu, Mang. Kalau saya minta minum aus, padahal mah saya bukan saya yang ngomong. Dikasih pakai gelas kaca, dimakan gelas kacanya, Mang. Saya gigitin. Kayak debus aja ya? Iya, kayak debus. Saya gigit tapi berdarah, luka. Saya ngerasain sakitnya, ngerasain. Jadi bukan kesurupan, emang kalau kesurupan kan biasanya kan nggak sakit ya, Mang. Kalau kesurupan itu kita nggak sadar. Kalau ini sadar, ngerasain sakitnya, perihnya tuh ngerasain. Itu udah biasa. Saya juga aktivitas biasa, ngobrol, bisa ngopi, tapi ditungguin, nggak dilepas. Mau ke kamar mandi pun saya didampingin. Mau kamar mandi, soalnya di mindset saya nanti, kenapa kok setiap mau pergi tuh, kalau ngelihat benda tajam tuh pengen diambil, pengen sendiri, pengen gitu. Setiap ada benda apa, pengen diambil. Makanya saya kemana-mana tuh dibuntutin. Sosok Mamang udah nggak ada lagi nih? Udah nggak ada. Itu udah nggak ada, Mang. Itu yang katanya mau nolong ini apa ya, namanya jin mungkin, Mang, itu yang menyesatkan lah sebenarnya. Dari situ mungkin yang tadinya saya nggak inget sama yang Maha Kuasa, Mang, gitu kan. Di hati saya teguh, sok mangga, bahasa nama sok mangga, kalau mau ngambil nyawa saya sok mangga. Tapi walaupun saya putus kepala saya nguatinya, kalau Allah belum ngasih saya mati, nggak bakal mati. Silakan saya tantangin, Mang. Tapi saya tantanginnya, saya bawa nama Allah. Beda waktu nantangin saya bawanya si Mamang yang itu, yang di Tangerang itu. Kalau sekarang saya sadar di hati. Makanya yang dikuatin saya bisa sampai sekarang masih selamat itu untungnya saya di hatinya nggak diambil gitu. Maksudnya itu nggak dikuasain hati saya. Itu sering, Mang. Saya habis maghrib ngamuk, datang kemasukan pocong, saya kayak pocong. Jadi si genderuwo itu, si
Ya yang gede saya cerita itu Mang, itu bos itu. Jadi dia bisa ngaper, jadi setiap ada hantu lewat masukin dia. Nurut masuk ke saya tapi nggak lama. Kalau kuntilanak ya saya ketawa-ketawa kayak kuntilanak. Kalau kata ada yang lewat pocong, masukin dia. Nurut masuk ke saya kayak pocong, loncat-loncat. Masukin babi, ada babi gitu. Mas saya babi mah jadi babi. Udah di situ. Jadi kalau saya ngamuk itu kalau nggak percaya, hampir 10 atau 15 orang megangin. Saya ditarik ke sini, ke kanan, ke kiri, ini tuh udah kayak mau lepas. Nah itu seneng, si makhluk itu tuh seneng. Karena senengnya kenapa? Mampus lu ngerasain kan sakitnya. Gua nggak takut, lu punya siapa? Itu punya siapa? Gua bisa ngaji. Itu makhluk yang ngomong. Pakai lu gue gitu ya? Iya, kasar, lu gua. Ya ini bahasa Indonesia biasa gitu. Cuman beda ya suaranya gemeng-gema, gede gitu. Tapi kalau datang nggak lama, cuman ngeliat mungkin puas anak buahnya nyiksa saya, dia kontrol. Mungkin begitulah, mungkin bahasa ininya mungkin wah kontrol nih katanya aman. Paling ngeledek. Itu ntar masuk, Banospati datang mulai. Duar di atas rumah itu meledak. Ngelihat Mang, itu ngelihat semua orang. Jadi bukan saya aja. Makanya yang saya dibilang saya tadinya ngilmu, pas ngelihat banyak keluar pisau ya, keluar alat-alat, itu percaya semua kan. Ternyata saya pasinan santet nih. Nah di situ baru Mang. Itu tuh saya taunya ini santet Mang. Karena kan ikhtiar ya, ikhtiar gitu, banyak yang ustadz atau apa di hari keempat lah. Dari keempat itu karena yang tadinya berasumsi saya ngilmu, saya apa? Karena kalau ngelihat ada Banospati datang, pocong datang atau apa itu Mang. Itu ngeliat gitu baru percaya. Dan ya semua orang ya apalagi kalau bukan santet. Karena keluar Mang. Jadi bukan kesurupan. Jadi orang tuh ngelihat Banospati datang, kalau ngaji, ngikut ngaji si hantunya. Saya tuh udah kayak mau meninggal Mang. Tiap hari itu saya tuh di ngajiin. Tiap hari sama temen, sama sanak keluarga. Saya mah udah ngelumpuh gini aja Mang. Udah diem, udah pasrah lillahi ta'ala, saya juga udah lillahi ta'ala. Udah sok mangga kalau mau meninggal ya sok mangga sih ikhlas. Itu belum habis Mang. Wah api ini keluar lagi, muntah. Ular tuh bebelit Mang. Di sini ada berbentuk, ngelihat semua ular keluar dari pusar Mang. Keluar, dicabut, dimasukin ke botol, itu jadi barang, jadi kayak semacam silet. Macam apa? Ular. Sini ngebelit, ke leher keluar dari mulut, jarum keluar dari mulut, ini pisau atau apa, udah bekas luka semua. Sudah panggil orang-orang pintar sih. Udah. Itu sampai di hari keempat itu udah sampai hampir ada 5 orang pintar yang udah datang. Udah saya ikhtiar lah, keluarga ikhtiar gitu. Tapi ya Allah nggak ada yang bisa ini, walaupun kata orang pintar udah dipagar. Udah apa? Untungnya ini hati lu masih bisa ingat sama yang di atas. Itu tiap malam pas kalau di hari ke tahunnya santet nih. Tahun santet kan di hari keempat tuh. Di hari kelima ke enamnya itu pocong datang. 6 biji tuh bawa keranda pocongnya. Mau ngambil saya. Tapi ya salahnya itu balik lagi. Kalau setiap mau datang dia ngomong. Jadi saya bisa prepare. Jadi di saat saya sadar, saya dimanfaatin buat tolong dong jagain saya, ini mau datang. Karena saya nggak lama, kalau misalkan normal itu kalau malam tuh nggak lama, paling 10 menit paling lama bisa ngegunain mulut tuh. Si makhluknya ini ngomong Mang. Jadi pas ngomongnya mau datang tuh ngomong. Habis maghrib datang jam 7 kan, dan gitu gua balik lagi jam 10 di situ, balik lagi gua jam 10 di situ. Saya ada kesempatan buat memanfaatin saya sadarnya itu minta tolong sama yang ngaji, saudara, teman. Karena setiap malam tuh saya di ngajiin, nggak berhenti di ngajiin Mang. Ini si makhluk orang Jakarta semua nih, lu gue semua ya. Lu gua tapi ya kalau Sunda di bahasa Sunda juga. Cuma kasar lu gua gitu. Lu gua cuma bahasanya yang serem lah gitu kan. Itu tangannya Mang yang kalau datang itu Bondowoso itu atau Buta Hijau, tangannya hampir 1,5 meter. Saya tuh digini Mang. Di gini tuh kepala saya tuh ketangkep satu tangan dia tuh.
tangkap saya tuh gitu tuh di napas disumbat biar nggak napas gitu. Ini napas di mulut nggak bisa dikunci, di hidung disumbat sama dia. Cuman ya tetap di hati kan nggak mati mang. Ya saya sebisa-bisa, saya bisa-bisa jikil apa terus, tapi dia semakin, kalau saya kayak gitu semakin senang, semakin kayak nantangin. Datang lagi banyak, masuk. Nah singkat ceritanya, pas sudah kayak gitu mungkin capek. Si jurik ini mungkin capek mang, karena saya nggak mati-mati, ini anak kuat amat, ya kan? Si mau nggak mati-mati nih, lu punya apa? Lu gugur ke siapa gitu? Udah ngilang tuh mang. Selang seminggu, saya dari pas kejadian sakit itu seminggu tuh saya normal, saya ibadah, saya sholat. Ada orang pintar satu nganjurin saya, udah jangan merantau lagi. Ada orang pintar, jangan merantau lagi, karena takutnya di sana balik lagi, soalnya naruhnya di Tangerang, di kontrakan. Ya saya di situ kan, ya saya butuh kerja mangai, ya kan, jadi kampung ya saya berangkat karena saya udah sehat. Saya udah sehat insya Allah. Cuman sana keluarga sih nganjurin udah jangan berangkat, udah di sini aja, gak usah berangkat lagi, ketakutan di sananya kena lagi. Cuman saya keras kepala lah. Bisa sehatnya gimana itu? Ya tiba-tiba aja kan saya di hati terus mang, di hati terus cikir, terus saya sholat sebisa mungkinnya. Saya walaupun dilemahin, saya sholatnya bisa sambil tidur, karena kan di hati masih bisa mang. Walaupun mulut nggak bisa ngucap, di hati itu. Jadi sehatnya itu sama diri sendiri itu. Ya sehatnya karena saya teguh iman lagi, balik lagi ke teguh iman. Yang tadinya saya nggak mau lah ke yang maksudnya tadinya percaya ke hantu kan gitu. Pas saya teguh iman ya hilang gitu. Itu belum mang, udah 1 minggu saya maksain yang saya mau berangkat lagi ke Tangerang. 1 minggu itu saya berangkat ke Tangerang, di Tangerang pindah kontrakan. Isna juga pindah kontrakannya, bukan yang dulu. Jadi sekarang agak jauh. Nah agak jauh sekarang, dari kontrakan saya itu hampir radius 500 ke Isna itu, ya kan. Ya udahlah, katanya kan kata orang yang pintar, udah di gerbang, udah dipagrin, cuman tetap kalau mata batin itu nggak bisa ditutup. Mata batin saya cuman dianjurin kalau ngelihat sekarang mah jangan ditantang, jangan diliatin, udah biasa aja. Karena saya nggak bisa mau ditutup, udah kemana-mana nggak bisa, karena kan turunan, jadi udah nggak bisa gitu. Ya udahlah, saya mungkin ya saya positif berpikirnya ini aja mang, dari kuasa lah ngasih gitu. Yang penting saya nggak dibawa ke jalur yang salah lagi. Karena akhirnya saya di sana hampir 2 minggu mang. Nah, makanya saya berani buat berangkat tuh karena udah nggak ada yang jurig yang datang atau apa, udah iya gitu. Ya tuh saya beraktivitas kembali, balik tuh yang dari Kuningan, karena saya udah ngerasain di hati insya Allah saya udah, karena udah nggak ngelihat apa-apa, udah nggak ada datang apa-apa. Ya udah saya pengen kerja lagi, aktivitas lah, pulang. Orang pintar bilangnya katanya harus pindah kontrakan. Ya udah saya pindah kontrakan, katanya udah dipagar. Yang penting pesannya sholat jangan lupa, ya ibadah lah yang dibanyakin. Saya beraktivitas biasa tuh mah, nggak ada apa-apa, nggak kejadian apa-apa tuh mah, nggak ada kejadian kayak gimana ya. Tempat kerja ya kayak di kantor kayak apa, karena saya marketing. Kadang kan saya dulu itu marketing, kerja nganter-nganter spare part motor ke bengkel-bengkel. Kadang bengkel juga cerita, lu ngapa, lu kenapa. Cuman sebagian ya saya bilangnya saya kecelakaan lah gitu. Ya paling ke yang deket lah, yang misalkan saya kadang cerita ke yang punya bengkel gitu yang deket, paling 1 orang 2 orang saya ceritain, ya saya tuh kena ini itu cuman segitu. Nah udah 2 minggu ada temen ke kontrakan. Saya pulang itu biasa, saya pulang itu jam maghrib, abis maghrib lah saya udah mau bada isya. Saya kadang kalau pulang kerja ada teman main, mau ngajak ngopi lah, biasa cerita, biasa ngobrol sama teman. Saya lupa mau ingat sholat mang, saya belum sholat isya. Saya ke teman saya, tunggu dulu ya kata saya sholat isya, belum sholat isya. Ya udah sok mangga, katanya sholat cuma nih kejadian lagi nih mang. Pas lagi sholat, di waktu lagi sholat ini. Nah waktu saya sholat isya, saya pakai baju koko putih,
pakai baju koko putih, ceritanya tuh kok tangannya itu ngerasa basah, tangan sebelah ini. Cuman saya berasumsinya godaan lah, udah husu lah, ibadah husu. Godain pas tahiyat terakhir, pas udah tahiyat assalamualaikum warahmatullahi kan, assalamualaikum gitu. Ini yang tadinya koko putih makanya jadi merah, sebelah tangan doang. Astagfirullah, darah udah ngucur. Astagfirullahaladzim, kenapa nih? Belum berasa kenapa, belum tahu karena saya pakainya panjang. Pas dibuka makanya ini ada bekas, ini robek makanya. Ada di sini tuh. Ini tiba-tiba melawak. Seperti kena pisau. Iya, itu di saat saya sholat man. Kena pisau ada 2. Ini melawak gitu. Pas ngelihat baru pas saya ngeh itu rasa sakitnya kayak macam luka disiram pakai garam, air garam. Pedihnya minta ampun. Nggak tahu kenapa tiba-tiba meletak. Akhirnya saya di situ kesurupan lagi mang. Ternyata ditembak lagi. Sendirian ya? Ada teman nyamperin. Untungnya ada teman mau ngajakin ngopi. Untung tangkap teman saya. Itu saya disiksa mangai dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Soalnya ngerusak. Biasa sih pegang pisau mau sendiri. Ya, pokoknya datang lagi mang. Hantu itu datang lagi. Balik lagi ternyata. Balik lagi ya, kuyang, balik lagi banaspati, pocong. Sekarang makin banyak, makin dedemit ada. Datang ke kontrakan baru saya. Mungkin udah dipagar juga tembus. Itu saya bingung gitu, saya juga bingung bisa tembus. Saya lagi ibadah loh mang. Lagi ibadah bisa tembus apa ini? Ilmu apa? Gitu. Kok bisa begini? Gue lagi ibadah. Apa ibadah saya nggak husu atau gimana? Gitu kan. Itu ngamuk mang. Saya dari jam 8 itu tetangga baru tuh. Karena kan saya warga baru ngontraknya baru pindah. Baru banget itu pindah. Ya seminggu lah kan kejadian itu kan. Saya aktivitas normal. Seminggu kejadian itu tuh saya baru seminggu. Teman saya ngubungin sama di kampung Kuningan. Di Kuningan dijemput ke Tangerang lagi. Dibawa lagi saya. Di perjalanan sama percis. Sampai ngamuk lagi. Barang lagi datang lagi. Barang datang ya kayak yang di awal sama dicik. Cuman lebih ekstrimnya kalau yang ini mang, lebih ekstrimnya sering kick. Terus dia bilang sendiri pas nyampe ke Kuningan, karena di perjalanan ini saya nggak tahu di perjalanannya mah, karena saya diminumin obat tidur biar di jalannya tuh nggak ngamuk. Iya udah antisipasi kejadian kedua, jadi saya dikasih. Soalnya kalau yang kedua kali ini cuma satu mobil yang ngejemput, cuman bapak, ya ada teman 2, 4 orang sama supir 5 lah, 5 orang dari Kuningan kan ngejemput saya. Saya kalau ini mah jadi nggak tahu di jalannya kayak gimana, sampai ya saya tiba-tiba udah di rumah aja karena dikasih obat tidur lah. Itu diserang lagi mang, habis diserang lagi, tanah kuburan apa datang lagi dicik saya mang. Pas maghrib saya kerasa lagi, ucapan saya mungkin dimanfaatin sama dia. Saya minta nih udah ini kain kapanin, gue minta kain kapan. Kalau udah dibungkus kain kapan mah sembuh. Tapi bukan saya mang yang ngomong, dikendaliin lagi. Akhirnya keluarga nyari dan di rumah kakak itu nggak ada kain kapan, dibohongin pakai kain putih biasa. Tahu mang, lu mau nipu gua gitu. Ini bukan kain. Akhirnya dari kakak itu kalau di kampung kan masjid pasti nyiapin tuh mang yang namanya kain kapan, sampai ngambil di masjid. Saya dibungkus sama kain kapan. Itu datang lagi si pocong yang bawa keranda mang. Itu udah mau ngambil kayak gini ke saya, mau diambil, ditarik. Kalau saya dimasukin di bawah. Cuman tetap saya iman lagi. Ada masih banyak, saya di ngajiin, saya dirukiahin, tapi nggak takut. Akhirnya terus. Nah saya ketemu yang orang yang bisanya nggak jauh orangnya di daerah Pleret mang. Nah itu ya si Abah lah, saya bilang Abah itu dia bisa lah gitu kan, karena udah kemana-mana nggak ada yang bisa. Cuman terakhir ini si Abah ini ya ternyata bisa, cuman bisa juga berikhtiarnya. Saya dikasih ini mang di pangle tuh, pangle yang kayak buat bayi tuh, pangle digerusin, dikasih mungkin doa dari si Abah itu. Setiap saya mau sholat itu mang, setiap datangnya jam 6
jadwal tuh jam 8 malam, sama ke malam tuh kalau mau sholat dibalurin di sini mang, ke telapak kaki, dibalurin ke telapak kaki. Itu panasnya mang, ternyata ditanemin di sini. Ada yang di kaki itu yang biasanya lumpuh tuh ada jinnya, ada berbentuk anak kecil yang kalau saya lemas itu ternyata di sini ada. Jadi ini diolesin keluar, panasnya minta ampun, larinya ke kepala. Di kepala dikasih, ya alhamdulillah situ. Kalau saya lagi sholat saya dijedotin mang. Kalau lagi sholat aja kan misalkan tahiyat lagi ruku gini, kepala ditarik, tem ke tembok, tem nih kepala itu, hajar ke tembok setiap sholat. Cuman saya pasrah, saya tetap lillahi ta'ala. Ya akhirnya lambat laun datang ngasih tahu, ngebongkar. Ternyata gini permasalahannya, itu si hantu itunya. Jadi yang permasalahan ini itu, ya saya kasih tahu itu tuh permasalahannya itu rumah katanya, hak waris. Tahu dari mana? Dari si buta itu, si Bondowoso. Oh, dia ngomong? Ngomong sendiri emang. Itu ngomong itu si Bondowoso sama si buta itu, yang entahlah yang ngomongnya buta karena sebelah kanannya badan begini, cuma dibagi dua, ini sebelah ini Bondowoso, sebelah ini buta gitu. Jadi nggak tahu yang ngomong itu buta ataupun Bondowoso lah. Jadi Kang Krisna ini nanya atau dia Ngasih tahu sendiri. Ngasih tahu sendiri. Saya nggak ini tanya-tanya. masalah uang rumah gitu. Betul. Karena saya dianjurin sama abah aja yang ngobatin saya, udah nggak usah tahu, biar yang dibalas sama yang di atas. Jangan ada punya tujuan, buat yang penting mah maneh sehat, maneh tadinya katanya saya tadinya dengan keadaan sehat, ya harus sembuh sehat sedia kala lagi. Tapi yang ngomong Kang, ngomong ke saya. Jadi si makhluk itu tuh ngomong gini mang, lu kalau mau tahu gua disuruh, lu gua lah biasa bahasanya. Lu kalau mau tahu gua disuruh, gua ada yang nyuruh, gua dibayar buat matiin lu. Ya, saya nggak nanya, lu mau tahu siapa yang nyuruhnya? Ada, pokoknya bibinya ada ipar lo yang nyuruh, tapi nggak disebutin namanya, inisialnya juga sih itunya enggak. Cuma sekitar gitu. Ini permasalahan hak waris rumah sekarang, tapi nyerah, yang di sana udah nyerah di sana, udah habis-habisan mang. Yang nyantet saya itu udah habis-habisan biayanya udah nyerah, nggak bisa karena sampai dia ngomong. Ya saya nanya, ini baru saya nanya, lu dibayar berapa? Pertama saya 2,5, yang kedua sekarang apa? Saya udah makan 2,5 itu berapa? 250 juta. Yang keduanya bukan uang lagi, tapi tumbal. Padahal di sini dia tahu itu salah sasaran kan sebenarnya. Dia nggak ngomong. Nggak tahu, nggak ngomong mang, nggak ngomong. Dia yang penting yang berhubungannya saya karena bisa ngelihat, mungkin saya kayak orang pintar, orang bisa. Begitu dia, makanya nyerangnya ke saya. Dikiranya saya mau nolongin, mau namengin adik saya gitu. Ya akhirnya saya juga kan gak sujon, udah singkat cerita kan saya udah tahu tuh mang, udah tahu pokok permasalahannya apa. Saya nggak langsung percaya mang, karena kan hantu yang ngomong, saya nggak mau sujon. Ternyata saya tanya sama Kevin suaminya, ternyata benar itu sengketa rumah, punya rumah di Kalimantan, ada rumah 2. Tadinya mau itu warisan Kevin, tapi di sananya ditempatin sama bibinya, mau dijual sama Kevin, bibinya nggak nerima, nggak mau, jadi pengen Kevin mati. Ternyata tapi salah, akhirnya mah ke saya yang kena. Setelah saya udah sembuh tuh Kang, udah sembuh udah apa, ternyata rumahnya kejual. Ya orangnya mah nggak tahu, katanya ngedengar orangnya stroke sekarang. Yang ngirimnya. Betul, yang ngirimnya. Mungkin dibalas lah sama yang Gusti Allah gitu aja. Jadi karena Kevin nggak setuju ya menjual rumah itu. Iya, rumah itu mungkin sakit hati karena kau gelap mungkin gitu kan. Mau ngirim ke Kevin, ternyata imbasnya ke saya. Berarti ini warisannya besar juga ya? Rumah itu kalau dijual itu satu rumah tuh hampir 1,5 M. Ada 2. Ada 2. Makanya mau ngeluarin sampai 2,5 juta. Mang iya, karena nominal rumahnya juga gede, makanya ngorbanin itu. Dan tujuannya mati, bukan katanya, bukan buat santet yang macam-macam, beneran mati mang. Makanya itu udah pengalaman yang luar biasa lah. Salahnya juga saya awalnya mungkin saya nggak terlalu percaya sama yang di atas, terlalu percaya sama Hodam lah kalau dibilang mah. Itu percaya, jadinya imbasnya mungkin ke situ. Sekarang ini
stroke orangnya. Stroke, dengan kabar itu stroke. Cuman Masih hidup tapi. masih. Cuman kalau saya kan nggak mau ngebahas lagi masa dia mah udahlah, karena kan bukan permasalahan, yang penting mah saya sehat. Yang penting saya sehat, keluarga saya sehat. Ya urusan itu silahkan gitu. Nggak ada serangan lagi dari 5 makhluk itu. Alhamdulillah udah nggak ada kan. Itu Setelah sampai- apa itu hilangnya? Ya setelah pas terakhir itu yang ngasih tahu itu, ternyata itu terakhir saya ngasih tahu itu tuh udah nggak datang lagi. Oh, Pas terakhir itu kontraknya habis. kontraknya habis, karena udah habisan di sana. Nggak ada yang rumah- tersisa di tubuh. Ya ini yang tersisa yang luka. Biasanya orang disantet itu kan ada karena udah masuk barang Mm-mm. masih ada pengaruhnya ke nggak ada pengaruh. Ya pengaruhnya paling nggak ada sih kalau untuk di kesananya lagi, memang paling juga ngaruhnya ya tetap kalau yang saya bisa itu nggak bisa ditutup karena kan bawaan. Jadi cuma sekadar itu doang. Kadang kalau dari bagian sini ular, ya saya juga nggak tahu jalannya dari mana. Jadi kelihatan ya kayak Kelihatan. jalan gitu. Kelihatan ini ngebelit ke sini kayak sabuk. Semua Itu tuh orang berbentuk ngelihat saudara-saudara ngelihat. Jadi ini Di ngebentuk. atas, di bawah permukaan kulit gitu. Betul. Pokoknya di dalam lah. Terus yang ini kita lagi sama. Kalau ini sih saya nggak tahu. Ya saya nggak tahunya mah barang apa karena udah kebelah. Jadi nggak ada keluar barang, nggak ada apa kalau yang ini. Yang waktu sholat itu. Iya, yang waktu sholat itu. Jadi nggak ada keluar barang, tiba-tiba udah belah aja. Ini 2. Ini kan dijahit. Kalau ini dijahit 3 jahitan, 3 jahitan. Kalau yang ini kan enggak. Ini. Seperti habis berantem ya. Iya, di lah kayak cuman nggak berbentuk wujud ininya, barangnya nggak kelihatan. Kalau yang ini, Sebelah lagi apa? ini paku. Ini dari sini paku Ah, ah. satu aja. Paku 1. Enggak, pakunya 5 Oh, 5. keluarnya. Ini paku 5. Ini robek lagi. Ini robek. Ya, Keluar robek. apa, Kang? Ini tuh keluar beling. Pecahan beling kayak tebal segini nih. Ini belakang dalam dijahit 12 jahitan, luarnya 11 jahitan. Kalau yang lecet-lecet sih ini udah hilang sih, Kang. Tangannya ada di Nah, tangan juga ya. di tangan cuman udah pada hilang kan. Kecil ya. Kecil jadi emang hilang. Yang berbekas ini nih. Ini ngeri ya sosoknya nih. Makhluknya ngeri sekali ya. Wah, emang ngeri. Ya, ngeri banget mukanya. Mas preman ini. Wah, kelas preman. Makanya ngerasain perihnya itu mendingan buat kata ya kalau dimending-mending kesurupan udah saya nggak sadar. Ke fisik masalahnya. Fisik. Cuman nggak kayak dulu. Maksudnya itu nggak, kalau ngelihat udah. Kalau dulu kan sempat saya tantangin apa buat apalah, kalau sekarang mang gitu kan. Buat nantangin gitu sama aja ngeganggu ke kita, ya udah hidup masing-masing. Isna dan keluarga sehat. Alhamdulillah sehat sekarang. Ya nggak ada lagi serangan atau apapun, nggak ada lah. Karena rumahnya juga udah kejual. Sudah dibagi sekarang. Udah dibagi ke ade. Yang mau udah kejual lah pas stroke itu. Makanya mungkin stroke kaget, rumah kejual stroke gitu udah. Dia nggak kebagian. Nggak kebagian. Kira-kira ini santet jenis apa ya? Kalau dari yang tahu dari Cirebon, bahas Cirebon yang dari Abah itu ya ini tuh apes kelindih. Apes kelindih itu yang salah sasaran lah, santet salah sasaran. Salah target. Salah target. Kalau bahasanya kalau di Cirebon lah apes kelindih. Mungkin ini kalau kena ke suaminya Isna Allah alam kan. bisa lewat juga ya. Allah alam. Karena di sini Kang Krisna punya sedikit ini ya, Betul, kebatinan ada begitu ya. kebatinan itu mungkin ya bisa. Ketertahan. Iya, bisa dibilangnya mungkin dari sesepuh, ada yang nungguin, mungkin kalau ininya ke situ. Terus ya yang lebih intinya mah dari hati sih, Mang. Hati sayanya bener ya bisa kuat juga. Jadi kuat dari hati lah. Jadi saya bisa sembuh, saya apa juga dari hati. Tetap dekat dengan Allah Tetap ya. dekat Allah itu. Kuncinya itu ya. Betul, Mang, betul. Kalau begitu lupa habis itu. Ya? Habis, Mang. Saya ngerasain Mang habis. Walaupun katanya ya ada saya bisa kayak gini ada tamengnya atau apa, itu nggak ngejamin. Kalau hatinya ketutup mah nggak ngejamin. Nah, sobat ngeri sekali ya, masalah warisan memang luar biasa. Nggak kenal saudara, apalagi kenal lah. orang ya. Betul. Saudara sendiri dimakan. Habis lah. Sampai mau mengeluarkan 250 juta plus korban apa? 2. Itu betul ya, Mbak? Itu Bagi betul. dua. Bagi 2 itu. Berarti dia nyari 2. Nyari 2. Waduh, ngeri. ya. Ngeri. Merinding dengarnya. Terima kasih Teman. Kang Krisna. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin, amin, amin. Isna dan keluarga dan Amin. Kang Krisna juga. Ya, amin. Sobat, terima kasih. Kita akan segera jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.